Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 193. Zhang Chunqin memiliki beberapa keluhan di dalam hatinya, tetapi merupakan kehormatan besar baginya untuk dapat makan di kamar pribadi Tian Zihao, jadi dia tidak banyak bicara. Ren Dongguo telah lama sangat gembira. Kepercayaannya pada Ye Tianzong telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, hampir sampai mematuhi nasihatnya. Namun, Ren Yurou adalah satu-satunya yang masih sangat gugup, dia memiliki beberapa keluhan dengan Huang Xiren sebelumnya, dan dia sangat khawatir pihak lain akan membalas. Sekarang tambahkan Zhao Chenggong, meskipun dia hanya putra dari pengurus rumah tangga keluarga Zhao, tetapi dia tahu betul di dalam hatinya bahwa pengurus rumah tangga keluarga Zhao sangat kuat dan memiliki pengaruh besar. Apa yang Ye Tianzong lakukan barusan hampir setara dengan menyinggung dua orang pada saat yang sama, seorang caebol. Sekarang, perusahaan baru saya akan segera didirikan. Dan kelompok ibu akan berada di jalur yang benar. Sepertinya hari-hari perlahan lepas landas, dan jika Anda dikerumuni oleh beberapa caebol super sebagai hasilnya, prospeknya akan sangat suram. Ye Tianzong ini, apakah kamu tahu apa yang dia lakukan? Itu saja. Merasa resah, keluarga itu masuk ke dalam restoran. Memang menikmati standar yang sangat tinggi, dan ada antrian panjang di pintu, yang hampir seluruhnya mengelilingi tempat itu. Tetapi karena bimbingan Nona Tang, jalannya tidak terhalang, dan semua orang memberi jalan dan dengan cepat memasuki restoran Cina. Apa yang membuat Huang Xiren dan yang lainnya lebih sopan adalah bahwa kamar pribadi yang awalnya mereka pesan telah dipesan terlebih dahulu, dan kualifikasi perlakuan istimewa mereka dibatalkan. Antrian di luar tidak berbeda dengan orang biasa. Melihat keluarga ini berjalan santai ke restoran Cina, paru-paru mereka hampir meledak. Jika bukan karena mereka sudah membuat janji dengan pelanggan sebelumnya, mengubah lokasi dapat menyebabkan ketidakpuasan, mereka pasti akan berbalik dan segera pergi, dan mereka akan menggunakan semua sumber daya mereka untuk memberikan tekanan ekstrim pada restoran ini. Lupakan saja, jika kamu tidak tahan, kamu akan membuat kekacauan besar. Interior restoran. Itu bahkan lebih ramai dan hidup. Lantai atas dan bawah semuanya penuh, berjalan di koridor lantai 2 dan melihat ke bawah, seperti makan di warung makan. Berjalan di jalan, Nona Tang terus memperkenalkan beberapa orang. Ren Dongguo sangat menikmati perasaan ini dan mengangguk dari waktu ke waktu. Adapun Zhang Chunqin, saya berpikir dalam hati bahwa saya harus mencari waktu nanti untuk berkomunikasi dengan Huang Xiren. Lelucon di pintu barusan dilakukan oleh orang bodoh ini sendirian, dan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Selain itu, ia juga berharap agar kedua pihak dapat menjalin kerjasama dan pertukaran yang lebih mendalam dalam bisnis, serta berharap agar hubungan keduanya tidak terpengaruh karena kebodohan ini. Ren Yurou memiliki banyak hal di pikirannya. Ye Tianzong melihatnya khawatir dan bisa memahaminya. Namun, tidak masalah, karena setelah beberapa saat, keluarga Huang tidak akan ada lagi. Dia berpikir dalam hatinya bahwa tujuan makan malam nanti adalah untuk membahas masa depan perusahaan baru Ren Yurou. Sebelum berdiskusi, dia harus bertemu dengan seseorang, sang ketua. Itu benar. Ketua Asosiasi Seni Bela Diri bertemu di sini. Dia memiliki sesuatu untuk ditanyakan pada dirinya sendiri, dan dia berharap melalui dia dapat memenangkan keluarga Huang dan membeli keluarga Huang. Membuka jalan untuk akuisisi berikutnya dari keluarga Zhao. Jika ada 5 caebol besar, 4 di antaranya akan tergabung sendiri. Kemudian pemimpin caebol terakhir yang tersisa, keluarga Lin, sendirian dan tak berdaya. Ketika saatnya tiba, itu akan menjadi duel antara dirinya dan Ye Zongtian. Ini tidak bisa dikatakan sebagai duel puncak, setidaknya sebagai panglima tertinggi perbatasan utara, mudah untuk membersihkan caebol keluarga kecil. Namun, karena keluhan lama 18 tahun yang lalu, akan terlalu membosankan untuk membunuh mereka secara langsung. Perlu untuk menekan langkah demi langkah, mengompresi ruang hidup lawan sedikit demi sedikit, sehingga lawan tidak dapat bertahan atau mati. Tuan Ye. Ini adalah ruang pribadi tertinggi Tian Zihao, Luhuo Jianghu kami. Di ruang pribadi ini, semua hidangan tersedia, dan akan diganti kapan saja sesuai dengan kebutuhan Anda. Karena sifat khusus dari ruang pribadi dan status Anda yang terhormat, semua layanan diprioritaskan atas Anda. Ada sistem otonom di dalamnya. Selama Anda membutuhkannya, Anda dapat memanggil seseorang kapan saja. Nona Tang melakukan yang terbaik. Terlihat bahwa untuk makan malam hari ini,
pemilik restoran China telah banyak memikirkannya, dia hanya berharap setelah dia bisa menyenangkan Lin Changhui, dia bisa mendapatkan sumber daya grup Zongheng di masa depan. Dari satu titik, terlihat bahwa di mata para pengusaha besar di Lincheng, pola di mana 5 chaebol besar pernah mendominasi garis kehidupan ekonomi diam-diam berubah, dan banyak orang perlahan-lahan bergerak mendekati grup Zongheng. Meskipun mereka masih berada di semacam wilayah yang belum dipetakan untuk grup Zongheng. Oke, terima kasih atas kerja kerasmu, Nona Tang. Ye Tianzong sedikit mengangguk, dan Nona Tang berkata dengan hormat, Tuan Ye, sama-sama. Merupakan kehormatan terbesar saya untuk melayani Anda. Jika tidak ada masalah, saya akan pergi dulu. Jika perlu, Anda dapat menghubungi saya dan layanan kami staf melalui sistem otonom kapan saja. Singkatnya, saya harap Anda dapat menikmati malam yang menyenangkan malam ini. Baiklah, baiklah. Setelah itu, Nona Tang pergi. Dan di bawah pengaturan Ye Tianzong, keluarga berempat mendorong pintu terbuka dan memasuki apa yang disebut ruang pribadi tertinggi. Sekali di dalam rumah. Memang ruangan itu cukup besar untuk menampung setidaknya 50 orang yang makan di dalamnya tanpa terlihat sesak dan kembung. Dekorasi di dalam rumah adalah versi tata letak yang sangat sederhana, tetapi tidak terasa lusuh, sebaliknya, membuat orang merasa sangat halus, baik dari penataan meja dan kursi, atau dari beberapa detail, itu dapat dilihat bahwa, upaya dimasukkan ke dalamnya. Pantas saja Huang Xiren selalu ingin makan di sini. Bahkan jika itu makan, saya khawatir duduk di sini sebentar saja akan membuat orang merasa bahagia dan sangat nyaman. Ini memang kamar pribadi merek Tianzi. Ini terlalu mewah. Saya merasa terhormat bisa makan di sini. Ren Dongguo duduk dan menyentuh meja, kursi, dan bangku di sekelilingnya, tampak seperti dia tidak bisa meletakkannya. Tapi Zhang Chunqin mendengus dingin. Meskipun dia sangat menikmati tempat ini, itu dimenangkan oleh Ye Tianzong. Dari lubuk hatinya, sulit baginya untuk menerimanya, dan dia berkata dengan masam, apa gunanya kemewahan, itu bukan rumahmu. Datang saja untuk makan, tapi kamu masih bisa merasa superior. Kamu menyinggung 2 chaebol besar dari keluarga Huang dan keluarga Zhao pada saat yang sama, dan aku akan melihat bagaimana kamu berakhir. Bu, berhenti bicara. Hal-hal telah terjadi, dan tidak ada gunanya mengejarnya sekarang. Singkatnya, ayo bertindak dengan benar dan duduk tegak. Aku takut pada siapapun. Ren Yurou juga memiliki keprihatinan ini di dalam hatinya, tetapi semuanya telah sampai pada titik ini, dan dia juga telah mempelajari ketenangan Ye Tianzong. Ketika tentara datang untuk menghalanginya, air datang untuk menutupinya dengan tanah. Khawatir membabi buta dan khawatir tidak akan membawa perubahan apapun pada hasil akhir. Setelah dia selesai berbicara, dia menarik napas dalam-dalam dan meminta semua orang untuk duduk. Sambil melihat menu independen, dia berkata, ayo urus urusan kita sendiri dulu. Karena saya mendapat bagian dari Rens Group, sebelum salon kecantikan dibuka, saya ingin melakukan beberapa proyek utama di sini, tetapi saat ini tidak terlalu jelas, Anda semua membantu saya dengan staf saya. Istri yang baik. Tidak masalah. Ayo, kita bicara sambil makan. Semua orang mulai membenamkan diri di dalamnya. Setelah piring dipesan, mereka datang dengan cepat, mereka berencana untuk membicarakan proyek tersebut. Tetapi pada saat ini, sebuah pesan datang dari ponsel, dan direktur telah tiba di sebuah ruangan pribadi yang kecil. Karena dia sedang terburu-buru, dia harus pergi begitu dia selesai berbicara. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi mereka berdua untuk bergaul sendirian selama periode waktu ini. Ini membuat Ye Tianzong sangat bertentangan. Ini adalah pilihan bisnis perusahaan baru sang istri, dan pihak lainnya adalah ketua yang ingin membantunya menyelesaikan masalah keluarga Huang. Setelah beberapa pertimbangan, dia membuat keputusan. Ayah, Bu, Tianzong, saya memiliki total 3 ide sekarang, izinkan saya memberitahu Anda dapat membantu saya. Sayang, perutku sakit. Aku ingin pergi ke kamar mandi. Mengapa kalian tidak makan dulu dan mari kita lanjutkan pembicaraan setelah aku selesai dengan kenyamananku. Seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Ngomong-ngomong, ini malam yang panjang, kita punya banyak waktu, dan kita tidak mengkhawatirkannya untuk sementara waktu, bagaimana menurutmu? Ye Tianzong menyela kata-kata Ren Yurou, dan pada saat yang sama, dia mengedipkan mata pada Ren Dongguo. Meskipun Ren Dongguo tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ye Tianzong, dia tahu bahwa serangkaian hal yang dilakukan menantu yang baik ini adalah demi keluarga. Dia berpikir berbeda dari Zhang Chunqin, dia percaya bahwa sejak Ye Tianzong bergabung dengan keluarga, tidak hanya kondisi keuangan keluarga menjadi lebih baik dan lebih baik,
tetapi status mereka juga meningkat dari hari ke hari. Kesulitan dan konflik yang dia selesaikan tidak sebanding dengan orang biasa, jadi tanpa ragu, dia langsung mengangguk dan setuju, tidak apa-apa. Ayo makan dulu. Orang ini memiliki 3 kebutuhan mendesak. Kita harus menunggu. Bagaimanapun, setelah semua, dia juga anggota keluarga kita, dan penting baginya untuk berpartisipasi dalam diskusi bisnis utama perusahaan baru Euro di masa depan, jadi mari kita tunggu. Benar-benar orang malas yang banyak buang air besar. Kamu sampah, aku tidak tahu apa lagi yang bisa kamu lakukan sepanjang hari selain makan dan minum. Zhang Chunqin mengucapkan beberapa kata dengan dengusan dingin, tetapi Ren Yuro berpikir terlalu banyak, hanya menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan ringan, tidak apa-apa, Tianzong, kamu pergi dulu, dan kembali untuk mendiskusikan hal-hal setelah kamu selesai. Namun, menurut pengamatan saya terhadap Anda selama ini, saya khawatir selain masalah dengan kepala Anda juga memiliki masalah dengan perut Anda. Jika tidak, Anda tidak ingin pergi ke toilet jika Anda memilikinya, aku akan membawamu untuk melihatnya nanti. Oke. Ye Tianzong tahu bahwa istrinya sudah meragukannya. Sepertinya alasan sering ke toilet ini tidak bisa lagi digunakan. Dia harus menemukan solusi yang tepat. Ketika dia perlu menyelesaikan masalah di belakang punggungnya, pergi dengan aman tidak akan menimbulkan kecurigaan adalah tepat untuk melakukan satu hal, dan itu diakui oleh Ren Yuro. Saya telah menyajikan teh dan air di rumah, mencuci pakaian dan memasak. Tidak hanya Zhang Chunqin tidak puas, tetapi juga dapat menimbulkan kecurigaan istrinya. Sayang, jangan khawatir. Aku akan pergi, aku akan segera kembali. Setelah berbicara, dia berpura-pura memegangi perutnya, terlihat tidak nyaman, berbalik dan meninggalkan kamar pribadi. Bab 194. Kamar pribadi tempat tinggal ketua juga ada di lantai 2. Kamar pribadi tertinggi Tian Zihao berada di ujung koridor, dan sisinya ada di lantai atas. Meskipun juga merupakan kamar pribadi-pribadi, itu lebih dekat ke aula di bawah. Ini adalah kamar yang dia pesan menggunakan hubungannya sendiri. Sejujurnya, sampai sekarang, Ye Tianzong tidak tahu banyak tentang asosiasi seni bela diri ini. Dia tidak tahu seberapa besar lingkup pengaruh mereka dan peran apa yang bisa mereka mainkan. Alasan mengapa dia setuju untuk bertemu dengannya adalah murni demi simpati dan dapat membantu keluarga Huang dalam masalah ini. Nyatanya, dengan kemampuan Ye Tianzong, selama dia membuka mulutnya, dia ingin menjatuhkan keluarga Huang, dan itu hanya beberapa menit. Namun, karena dia telah melucuti senjatanya dan kembali ke lapangan, tidak perlu menggunakan semua yang dia miliki di perbatasan utara di dunia, dan dia memiliki keyakinan mutlak secara bertahap. Saat berjalan melewati koridor, kebetulan saya bertemu dengan Huang Xiren dan Huang Xiren yang baru saja selesai mengantri dan masih tertekan. Tuan Muda Huang. Tuan Muda Zhao. Oke. Ye Tian menyapa dengan gembira. Mendengus. Zhao Chenggong mendengus dingin, awalnya dia tidak berniat untuk berbicara dengan orang bodoh ini, tetapi Huang Xiren sangat marah sehingga dia tidak bisa membicarakannya terlalu banyak sekarang, tapi sekarang dia bisa membuatnya merasa sedikit lebih baik dengan mengeluh, dan berkata dengan dingin, jangan bangga, apa yang terjadi di pintu barusan tidak terpikir olehku bahwa kamu memiliki trik di belakangmu. Namun, bagaimanapun, naga adalah naga, dan kamu hanyalah seekor cacing. Aku punya sesuatu yang besar untuk dilakukan hari ini, dan ketika aku punya waktu untuk datang, aku pasti akan menemukanmu. Haha. Ye Tianzong tertawa, dan berkata dengan datar, apakah kamu mencari masalah denganku? Aku khawatir aku mencarimu. Tidak apa-apa, kita akan bertemu lagi di Sansui, aku yakin kita akan segera bertemu. Jika aku jadi kamu, hal terpenting yang harus kulakukan sekarang adalah berdoa. Semoga aku tidak membuatmu terlalu sengsara. Anda berhenti menudingku, kamu tidak punya waktu untuk berbicara denganku, dan aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Saya pikir keluarga Huang Anda, dibandingkan dengan keluarga Wang dan keluarga Sun, seharusnya tidak memiliki kehidupan yang baik. Berbicara tentang ini, Ye Tianzong tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, memandang Zhao Chenggong yang berdiri di samping, menonton dengan dingin, dan berkata dengan tatapan membara, keluarga Zhao, Zhao Chenggong. Dan Anda, kami akan memiliki kesempatan untuk menghadapi satu sama lain nanti, saya harap kalian bisa bersiap-siap, apa yang telah kalian lakukan, hukuman apa yang akan kalian dapatkan, saya akan menyelesaikan semua ini dengan kalian. Selesai berbicara Ye Tianzong tidak terlalu banyak bicara omong kosong, tetapi mendorong kedua orang itu pergi dan berjalan maju. Keduanya yang tertinggal tercengang, saling memandang dengan cemas, tidak dapat memahami, apa yang baru saja kamu katakan, idiot ini.
Huang Xiren menggelengkan kepalanya, mengangkat bahu dan berkata, siapa tahu, dia bodoh mengatakan gosip, itu normal. Dia masih ingin datang untuk bertarung denganku. Sepertinya dia benar-benar lelah bekerja dan berpikir dia telah memenangkan kejuaraan. Bisakah dia melakukan apapun yang dia inginkan? Jangan lupa, di belakangku ada sasana bela diri elit, keluarga Huang. Dan dia hanya keluarga Ren yang mendukungnya, apakah ada perbandingannya? Bukan Tuan Huang, maksud saya, dia sepertinya baru saja mengancam saya, apa yang telah saya lakukan. Urusanku sendiri, bodoh ini, tidak tahu tentang hal-hal itu. Huang Xiren menggelengkan kepalanya, menepuk pundaknya, dan berkata dengan nada menenangkan, bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa tahu tentang hal-hal yang tidak relevan? Dia mengatakan itu hanya dengan harapan kita akan mengacau. Jangan panik. Ayo pergi, bicara dengan klien dulu, tunggu sampai pembicaraan berhasil, jual perusahaan di tanganmu, kumpulkan uangnya, ayo lakukan lebih banyak pekerjaan, singkirkan Su Zongming, keluarga Huang kita bisa menjadi caibot teratas, kapan saatnya tiba, aku akan memberikan semua yang aku janjikan untukmu. Ini jaminan. Pada saat yang sama, itu juga alasan mengapa Zhao Chenggong mengikuti Huang Xiren saat ini. Namun, ini hanya kesepakatan yang dangkal. Faktanya, Zhao Chenggong masih memiliki idenya sendiri, tetapi tidak nyaman untuk mengungkapkannya sekarang. Ye Tianzong sama sekali tidak menyadari konspirasi dan rencana Huang Xiren dan Zhao Chenggong. Tentu saja, tidak tertarik untuk mengetahuinya. Bagaimanapun, ketika saya mengatur semuanya, nasib mereka berdua tidak akan baik. Segera, dia sampai di bagian awal koridor. Sebagai ketua asosiasi seni bela diri, statusnya sangat terkenal. Di pintu, ada dua pria jangkung dengan penjaga berdiri hitam. Melihat Ye Tianzong datang, mereka tanpa sadar berbaring tangannya untuk menghentikannya, dan berteriak dengan kasar, berhenti. Siapa itu? Kamu Tianzong. Ketua Anda meminta saya untuk datang dan membicarakan banyak hal. Seharusnya dia memberitahumu. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, kedua pria itu saling memandang, sedikit mengangguk, dan berkata, angkat tanganmu dan pisahkan kakimu. Ye Tianzong terkejut sesaat, dan kemudian menyadari bahwa ini adalah pemeriksaan keamanan. Dia juga memahami pendekatan pihak lain, lagi pula posisinya tinggi dan kuat, dan kecelakaan apapun harus dicegah, bahkan jika itu adalah orang yang bertemu. Setelah melakukan itu, setelah pemeriksaan selesai dan tidak ada masalah, kedua pria itu berkata dengan pinggang rendah, Tuan Ye, maaf, ini prosedur normal, dan saya harap Anda bisa mengerti. Ketua ada di dalam, tolong masuk. Bagus. Ye Tianzong bukanlah orang yang tidak masuk akal. Jangkau dan jangan pukul orang yang tersenyum, selama orang lain sopan padanya, dia tidak akan mempermalukan siapapun. Setelah mengangguk, keduanya, pria itu berinisiatif membukakan pintu untuknya, dan Ye Tian melangkah masuk. Dibandingkan dengan ruang pribadi Tian Zihao, ruangnya pasti berkali-kali lebih kecil, tetapi bukan untuk makan di sini, direktur sudah duduk di sana menunggu, dan melihat Ye Tianzong datang, direktur sangat antusias, bahkan menilai dari penampilannya, dia termasuk tipe tersenyum, tapi untuk bisa duduk di posisi ini hari ini jelas bukan lampu hemat bahan bakar. Dengan pisau tersembunyi di senyumnya, dia mungkin berbicara tentang orang-orang seperti dia. Namun, baik dia maupun Ye Tianzong memiliki hantu mereka sendiri, selama mereka bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan, maka hal lain tidak terlalu penting. Tuan Ye, Anda di sini. Cepat, datang dan duduk. Direktur berdiri dan ingin keluar untuk menyambutnya, tetapi Ye Tianzong berjalan dengan cepat. Waktu mepet, tugas mendesak, tidak perlu menyapa dengan sopan, yang terpenting adalah memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan masalah. Ketua, duduklah. Ayo langsung ke intinya, cepat klarifikasi masalah ini. Istri dan ibu mertuaku sedang menunggu di kamar pribadi. Aku khawatir jika aku keluar terlalu lama, itu akan menimbulkan kecurigaan mereka. Ye Tianzong berjalan mendekat dan duduk. Mendengar kata-katanya, meskipun dia tidak tahu alasan spesifiknya, jelas Ye Tianzong tidak ingin keluarganya tahu tentang dia. Ketua Dewan adalah rubah tua yang telah berada di masyarakat selama bertahun-tahun, dan dia mengerti artinya ketika mendengarnya. Nyatanya, dia juga memiliki banyak hal untuk ditangani. Dia mulai berkata, itu bagaimana itu? Saya mengundang Anda untuk datang ke sini hari ini. Saya harap Anda dapat membantu saya dengan sesuatu. Tentu saja, alasan mengapa Anda bisa setuju adalah karena Anda pasti meminta saya. Kali ini kami berdua punya ide sendiri. Ya, biarkan aku bicara dulu, dan kamu bicara nanti, bagaimana, apakah kamu melihat ada masalah?
Tidak masalah. Itu bagus. Di pihak saya, Anda tahu, saya adalah anggota Asosiasi Seni Bela Diri. Betapa kuatnya asosiasi kami, saya tidak dapat menjelaskan dengan beberapa kata. Saya hanya dapat mengatakan bahwa kekuatan teratas kami lebih menakutkan daripada yang dapat Anda bayangkan. Tapi yayasan kita belum tertata dengan baik. Apalagi asosiasi juga menghadapi berbagai kompetisi. Di dalam asosiasi kita, ada banyak personel tingkat rendah yang perlu diajar. Beberapa waktu lalu, asosiasi kita mendirikan basis pelatihan di masyarakat. Saya harap. Ketua, apa maksudmu? Fondasi personel dasar ini tidak terlalu bagus, dan aku perlu membantu mereka meletakkan fondasinya, dari bawah ke atas. Apakah itu yang kamu maksud? Itu benar. Ketua mengangguk tanpa komitmen dan berkata, tidak banyak orang, ada sekitar 100 orang. Dan permintaan saya adalah dari 100 orang, setidaknya 30 orang dapat menonjol. Kekuatan 30 orang ini mungkin setara dengan milikmu. Setengah dari kekuatan Cheng Piao Piao di Zhongnan Wuguan, apakah kamu melihat ada masalah? Cheng Piao Piao. Mengamatinya saat itu, kekuatannya tidak buruk, mungkin 1/10 dari Hua Fenghuang. Jangan remehkan 1/10 ini, saya bisa melawan 800.000 pasukan musuh dengan tenaga saya sendiri, dan Hua Fenghuang tanpa kecelakaan, bisa melawan 10.000 musuh sendirian tanpa masalah. Oleh karena itu, kekuatan Cheng Piao Piao bisa mencapai 10% dari Hua Fenghuang, yang cukup bagus. Ingin membudidayakannya, sangat sulit. Namun, ini hanya terbatas pada orang lain, tetapi pada diri sendiri sebenarnya sangat sederhana. Itu bukan masalah besar. Namun, yang ingin saya tanyakan adalah, apa yang ingin Anda lakukan saat mengembangkan bakat ini? Meskipun ini tidak ada hubungannya dengan saya, begitu saya mengajarkannya, jika Anda melakukan kejahatan dan melanggar hukum dan disiplin, maka pada akhirnya ketidakadilan dan hutang akan ditemukan pada saya, apa yang harus saya lakukan? Ye Tianzong masih khawatir asal-usul asosiasi seni bela diri tidak diketahui. Ketua yang mendengarnya langsung tersenyum, dan berkata dengan ringan, haha, dapat dimengerti bahwa Anda memiliki ide seperti itu. Saya hanya dapat mengatakan bahwa ada banyak klub seni bela diri di dunia, dan asosiasi seni bela diri terlebih lagi. Ikan mas krucian di sungai muncul tanpa henti. Kami juga memiliki banyak tekanan persaingan. Jika tidak ada bakat lanjutan untuk terus dipertahankan, saya khawatir tidak ada cara untuk meningkatkan dan bertahan. Bakat ini akan diajarkan, dan mereka juga akan menjadi master dari sasana bela diri utama di masa depan. Izinkan saya mengatakan ini, Anda harus mengerti, bukan? Saya mengerti. Tapi ini masih sedikit mengejutkan Ye Tianzong. Tak disangka, ada perkumpulan pencak silat lain, dan persaingan di antara mereka sangat sengit, memang langkah yang perlu dilakukan untuk memupuk kekuatan akar rumput. Hanya saja jantung Ye Tianzong berdetak kencang setiap kali dia melihat pisau tersembunyi sutradara di senyumnya. Oke, saya berjanji kepadamu. Pangkalan mengatakan kepada saya bahwa Anda telah mengumpulkan semua personel, dan saya akan mengatur semua kondisi dan waktu yang dibutuhkan, dan saya akan menyerahkannya kepada Anda. Ye Tianzong akhirnya mengangguk. Oke, karena kamu sangat lugas, nanti. Saya akan mengatur seseorang untuk Anda, Zhong Xiliang dari Juxian Villa. Jika Anda memberitahu dia informasi yang relevan, dia akan menyampaikannya kepada saya. Saya akan memenuhi permintaan Anda. Pada saat yang sama, saya harap Anda dapat membantu saya. Tidak masalah, tidak masalah. Zhong Xiliang. Sejak insiden Juxian Villa, dia telah menunjukkan kesetiaannya pada dirinya sendiri. Berharap untuk mengikuti diri sendiri. Sebagai penonton Juxian Villa, dia memiliki kekuatan, tetapi menderita karena kurangnya kesempatan untuk berambisi, dan kali ini, baginya, adalah batu ujian yang bagus. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.